Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini, hari Senin yang merupakan hari ke-6 dari bulan Ramadan, kita kembali bertemu dalam kegiatan rutin kita di bulan Ramadan ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada Al-Aftri dan seluruh kru An-Nasiha serta kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membahagiakan waktu dan umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memakmurkannya di dalam ketaatan. Ya, baik, para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada hari ini tema yang kita angkat yaitu nilai waktu dalam kehidupan seorang muslim. Jadi tema kita hari ini yaitu nilai waktu dalam kehidupan seorang muslim. Bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaannya, kami kembali mengingatkan, silahkan pertanyaannya dikirim melalui Yahoo Messenger Radio An-Nasiha. Demikian pula bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui website, bisa dikirimkan melalui kirim pertanyaan Ramadan. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via SMS, bisa melayangkan di nomor 0853 4212 0022. Saya ulangi, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via SMS bisa melalui 0853 4212 0022. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh beliau. Olehnya itu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-6 dari bulan Ramadan. Itulah waktu dan umur terus berjalan, tiada henti, dan tiada yang mampu menghentikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa terus bergulir. Yang jelas di dalam waktu dan umur ini hanya ada dua, apakah itu keberuntungan atau kerugian bagi seorang hamba. Karena itu di bulan yang mulia ini, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Islam dengan berbagai ketaatan, berbagai amalan salih, dan diberikan anjuran-anjuran yang sangat kuat untuk beramal dan memanfaatkan bulan dengan baik, maka di dalamnya terdapat suatu pelajaran yang sangat berharga atas setiap muslim dan muslimah, yaitu bagaimana dia memanfaatkan waktu dan umurnya di dalam kehidupannya, terkhusus di bulan Ramadan ini. Waktu terus berjalan, tidak terasa hari ini kita di hari ke-6, terus bergulir, dan mungkin tidak akan terasa kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Ada tugas-tugas yang mesti kita tegakkan.
Maka hendaknya kita memperhatikan pentingnya waktu ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, bersumpah dengan berbagai sumpah, dengan menyebut sejumlah waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, bisa juga diartikan demi masa. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja." Demi waktu duha, demi waktu malam. Wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajr, demi 10 malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Iya. Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu menunjukkan bagaimana pentingnya waktu ini dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa setiap dari kita manusia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur dan waktunya. Di dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikuatkan dari beberapa jalurnya, datang dari beberapa orang sahabat, di antaranya hadits Abu Barzah riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fi ma ablah, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Yang keempat, an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Dan ini nikmat waktu, banyak manusia lalai dalamnya, tertipu. Dianggap tidak ada masalah pada waktu yang berlalu, padahal hakikatnya dia telah merugi. Nasallallahu al-afiyah. Di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Gaban. Dia sudah menjalani, dianggap tidak ada masalah, ternyata dia merugi di dalamnya. Ya, ini 2 nikmat. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat kesehatan. Tahu banyak orang ketika dia sehat, dianggap tidak ada masalah. Begitu dia sakit, baru dia tahu pentingnya nikmat sehat tersebut. Betapa banyak waktu yang telah dia telantarkan. Demikian pula nikmat yang kedua, al-faraq, waktu luang, waktu kosong. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datang 5. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Yang kedua, kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, waktu kecukupanmu sebelum datang waktu fakirmu. Yang keempat, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang kelima adalah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka umur manusia itu adalah lahan beramal.
apa yang dia hasilkan dari lahan itu kembali kepada dirinya sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri. Iya. Karena itu dari kewajiban kita semua adalah mengetahui nilai dan harga waktu ini. Jangan sampai waktu-waktu tersebut bukannya menjadi hal yang membawa manfaat bagi kita, malah menjadi sebuah beban yang harus kita tanggung pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia berupaya, dia beramal dengan upayanya dia menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang justru menghancurkan dirinya di dalam api neraka tersebut, waliyadzubillah. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Wahai anak Adam, innama anta ayyam, kamu ini hanyalah hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Kalau sudah berlalu satu hari, maka sebagian dari dirimu telah hilang. Sebagian dari dirimu telah hilang. Dan disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat asy-syams aw gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata beliau, saya tidak pernah menyesali sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang matahari terbenam di hari itu, di mana umurku berkurang tetapi amalanku tidak bertambah. Iya. Maka melantarkan waktu ini perkara yang sangat dahsyat di kalangan para ulama. Sampai kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Idha'atul waqt asyaddu minal maut." Melantarkan waktu itu lebih berat daripada kematian, daripada maut. Kenapa? Karena melantarkan waktu itu memutus kamu dari Allah dan kehidupan akhirat. Sedangkan kematian hanya memutus engkau dari dunia dan penduduknya saja. Iya. Karena itu bagi siapa yang punya perhatian terhadap waktunya dan mengerti kewajibannya, maka harus diketahui bahwa seorang muslim dan muslimah terhadap waktunya ada beberapa kewajiban. Yang pertama, dia semangat mengambil faedah dari waktu tersebut. Berusaha dia memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin dengan berbekal ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih. Dia mujahadah, memperbaiki dirinya, memperbaiki amalannya, memberi manfaat kepada manusia. Iya. Kemudian dari kewajiban seorang muslim terhadap waktu adalah dia mengatur waktunya dengan baik. Mengatur waktunya dengan baik. Sehingga amalan-amalannya berkaitan dengan dunia maupun akhiratnya teratur dengan rapi. Iya. Dan dengan inilah dia bisa meraih keberuntungan di belakang waktu. Kemudian yang ketiga, dari kewajiban seorang muslim terhadap waktu adalah memanfaatkan waktu kosongnya. Ya, saat-saat penantian bisa diisi dengan istighfar. Saat-saat seorang sendiri bisa diisi dengan amalan-amalan ketaatan. Dan banyak hal yang dengannya seseorang mampu mengisi waktu kosongnya. Karena itu perlu saya ingatkan bahwa di dalam menjaga waktu ini seorang hamba perlu mengambil beberapa sebab pertolongan yang dengannya dia pandai menghargai waktunya. Iya. Di antara hal yang menyebabkan seorang pandai menghargai waktu, yang pertama adalah dia banyak menghisap dirinya. Iya. Dia hisap dirinya sejauh mana dia menggunakan waktu dengan benar.
apakah amalan yang dikerjakan di hari ini semuanya sudah bernilai plus untuknya atau bernilai negatif, dicatat sebagai suatu kebaikan atau dicatat sebagai suatu kejelekan. Dia hisab jiwanya. Kemudian yang kedua dari sebab yang membantu seorang menghargai waktu adalah dia mendidik dirinya untuk mempunyai cita-cita yang tinggi, target yang besar. Sebab orang-orang yang berjiwa besar itulah yang mendapatkan hal-hal yang besar pula. Maka kapan jiwa dididik dengan hal ini, maka insyaallah taala itu adalah sebab kebaikannya. Wa idza kanatin nufusu kibara taibat fi muradihal ajsamu. Apabila jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka jasad akan letih menuruti keinginannya. Karena dia punya semangat besar, jasadnya kadang letih mengikuti keinginan orang yang berjiwa besar ini. Kemudian yang ketiga di antara hal yang membantu seorang menjaga waktu adalah dia berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang pandai menjaga waktunya dan menghargai waktu. Kemudian yang keempat di antara sebab menyebabkan seorang menghargai waktu adalah dia memperhatikan keadaan para ulama, para as-salaf terhadap waktu mereka. Bagaimana mereka memanfaatkannya. Dan di antara sebab yang menyebabkan seorang pandai menghargai waktu adalah dia ragamkan berbagai ketaatan dan kegiatan. Ya, sebab jiwa apabila dikondisikan seperti itu, maka dia akan memiliki semangat yang selalu bersemi. Karena kadang seorang apabila berada di atas satu kegiatan saja, kadang datang kepadanya bentuk dari kebosanan, dan itu tabiat manusia. Ya, namun di dalam hal ini seorang melihat apa yang terbaik untuk dirinya. Karena amalan ya semuanya tergantung pada waktu, kondisi dan tempatnya. Kemudian yang keenam dari hal yang membantu seorang menghargai waktu adalah dia mengetahui bahwa waktu kapan berlalu tidak akan kembali lagi dan tidak bisa diganti. Iya. Hari-hari yang sudah berlalu bersama kita sudah berlalu. Sampai hari kiamat tidak bisa diganti lagi. Dan tidak mungkin untuk dikembalikan. Apabila ini selalu disadari, maka seorang akan pandai menghargai waktunya. Dan yang ketujuh, dari hal yang membantu seorang menjaga waktunya, adalah dia mengingat kematian. Mengingat saat-saat sakaratul maut. Dan pada saat-saat itu seorang perlu kepada amalan salih. Dan disitulah penyesalan manusia ketika rohnya sudah keluar. Barulah dia berkata, Rabbi rji'un, kembalikanlah saya wahai Rabbku, la'alli a'malu salihan fima tarak. Barangkali saya beramal salih pada apa yang dulu saya tinggalkan. Iya. Apabila seorang mengingat kematian, mengingat sakaratul maut, maka dia akan pandai untuk memanfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian yang kedelapan dari sebab yang menjaga seorang, membantu seorang menjaga waktu adalah dia tidak bersahabat dengan orang-orang yang sering menelantarkan waktu. Iya, sebab itu membantunya bersahabat dengan mereka, membantunya untuk menelantarkan waktu, menjadi pemalas. Iya. Kemudian yang kesembilan adalah seorang mengingat pada hari kiamat bahwa umur dan waktu ini akan dipertanyakan. Ya, dan dengan itu dia akan selalu pandai menghargai waktunya. Kemudian waktu ini ya bisa dikembangkan pada hal yang sangat berharga. Kalau seorang ingin investasi, maka di waktu dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali dari proyek-proyek kebaikan yang bisa dimakmurkan oleh seorang hamba. Iya. Di antara hal tersebut dan alhamdulillah banyak dari hal yang akan saya sebutkan, Allah muliakan kita di bulan Ramadan ini.
Antara hal tersebut adalah dia menghafal Al-Quran, membacanya dan mempelajarinya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga bisa dimakmurkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena itu Rasulullah bersabda, berwasiat, "La yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah." Hendaknya lisan kamu itu selalu basah berzikir kepada Allah. Demikian pula seorang memakmurkan hidupnya dengan menuntut ilmu, sebab ini adalah ibadah yang paling agung. Dan dengannya lah pahala dilipat gandakan dan amalan dibenarkan. Dan juga umur bisa dimakmurkan dengan memperbanyak ibadah sunnah, ibadah nawafil. Iya. Dan boleh dia makmurkan dengan mempelajari hal-hal yang bermanfaat, berziarah kepada kerabat, menyambung silaturahmi, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Dan banyak lagi hal yang seorang bisa memakmurkan waktunya, dan alhamdulillah semua itu dimudahkan. Karena itu di akhir dari kalimat ini saya ingin ingatkan dua hal yang berbahaya, bisa merusak waktu. Yang pertama adalah kelalaian. Ini bukan sifat seorang muslim yang menyadari bahwa dirinya berjalan menuju kepada negeri akhirat. Lalai bukan sifat seorang muslim yang tahu bahwa kuburan adalah tempat tinggalnya dan akhirat adalah tempat yang ia akan tuju, dan di sana adalah ketentuan perkaranya. Maka kelalaian ini dari hal yang sangat merusak waktu. Demikian pula terlalu banyak mengundur, mengandai-andai. Iya. Mengundur. Nanti saya akan kerjakan, akan datang, dan seterusnya. Maka ini adalah hal yang hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Nah, itu suatu hari atau disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tatkala beliau sudah dilantik menjadi khalifah, maka di hari itu beliau istirahat untuk mempersiapkan kegiatan di hari esok. Saat beliau beristirahat, beliau didatangi oleh seorang anaknya yang salih yang bernama Abdul Malik. Dan Abdul Malik ini seorang anak yang sangat salih. Banyak hal yang menakjubkan di dalam kisah hidupnya, padahal dia adalah seorang pemuda. Karena itu Imam Ibn Rajab rahimahullah menulis risalah khusus tentang kisah hidup Abdul Malik bin Abdul Aziz atau Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ini. Maka Abdul Malik mendatangi ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, "Wahai ayah, ya, apakah engkau bisa menjamin bahwa engkau masih hidup untuk hari besok?" Maka mendengar ucapan tersebut, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala segera berdiri dan beliau menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan pada hari tersebut. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang pandai dalam menghargai waktunya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umur kita berberkah, berbuah dengan amalan kebaikan dan amalan yang salih. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di hari ini di majelis ilmu, di taman-taman sorga di dunia, semoga Allah mengumpulkan kita semua di taman-taman sorganya kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Baik para pendengar Radio Nasihat dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baik Ustaz, telah banyak masuk pertanyaan dan akan dibacakan satu persatu insyaallah. Pertanyaan yang pertama datang dari saudara Muhammad Reza di Surabaya. Pertanyaannya,
apakah benar tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah, wa atimmus syiyama ilal lail, maknanya adalah menyempurnakan puasa hingga benar-benar malam, yakni saat cahaya ufuk barat telah hilang, sebagaimana yang dikatakan kaum Rafidhah. Dan bagaimana ukuran awal malam yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, ilal lail memang kalimat yang mengandung beberapa penafsiran dan beberapa penggunaan. Kadang al-lail digunakan untuk bermakna petang, kadang digunakan untuk makna setelah matahari terbenam, kadang digunakan untuk makna di malam hari. Ya. Dan ayat ini ditafsirkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penafsiran yang tidak meninggalkan suatu keraguan apapun pada makna al-lail. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-sha'im." Apabila malam telah datang dari arah sini, yaitu dari arah timur. Apabila malam telah datang dari arah sini, yaitu dari arah timur, dan siang sudah pergi dari arah sini, yaitu arah barat. Wa gharabatis syams, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berbuka atau orang yang berpuasa telah berbuka. Karena jelas waktu berbuka disebut oleh Nabi dengan 3 tanda. Dari ufuk sudah mulai gelap, dari ufuk timur sudah mulai gelap, di ufuk barat cahaya mulai menghilang, kemudian matahari sudah terbenam. Iya, ini 3 ukuran. Apabila ini sudah terjadi, maka itu adalah waktu berbuka. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang tidak memiliki agama. Iya, mereka menjadikan ukuran malam itu kalau bintang sudah terbit, bintang sudah kelihatan. Dan ini dari kejahilan mereka. Iya, dari kejahilan mereka. Dan memang agama mereka diambil dari agama orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi mengakhirkan buka puasa. Karena itu seorang muslim dan muslimah tidak perlu mendengar dari ucapan orang-orang Syiah Rafidhah yang memang mereka tidak memiliki agama dan bukan beragama Islam seperti agama kita. Ya, asal agama mereka diambil dari agama Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kaum muslimin dari kejelekan mereka dan dari pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Iqbal Rusni di Makassar. Demikian pula pertanyaan yang sama dilayangkan oleh saudara Andri Rasuli, yang mana pertanyaannya, apa hukum mendengar lagu nasyid Islami yang isinya membangkitkan semangat kaum muslimin yang dinyanyikan oleh sekelompok orang tanpa alat musik yang irama-iramanya hanya dari irama suara orang yang menyanyi saja? Iya, anasyid itu adalah hal yang dilantunkan. Makanya disebut anasyid, jama dari unshuda, sebab dia dilantunkan. Dan anasyid itu ya diperbolehkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak diiringi dengan alat musik. So, kalau diiringi oleh alat musik itu tidak dibenarkan. Karena alat-alat musik dan musik itu diharamkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, bahwa disyaratkan anasyid tersebut tidak dilakukan dengan lagu-lagu yang merupakan ciri dari musik itu. Jadi kalau dia tidak memakai musik, tapi dalam penyampaiannya, melakukannya,
ya, mengambil cara-cara musik atau melakukan seperti yang diketahui dari orang-orang yang biasa melakukan nyanyian dengan musik, maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, hendaknya anasyid tersebut memiliki makna yang baik, makna yang membangun. Adapun anasyid berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan kecengengan, berkaitan dengan akhlak yang jelek, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian anasyid itu hanya diizinkan pada waktu tertentu saja, ketika bergembira di hari Id, ketika ada pernikahan. Iya. Selain daripada itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ini musibah dari orang-orang yang tidak menghargai waktu, dari orang-orang yang malas. Ya, hatinya tidak terkait dengan Al-Quran. Kalau hatinya sejuk dengan Al-Quran, sebagaimana kata sebagian as-salaf, "Lau taharatil qulub lama syabi'at min kalamillah." Dikata hati itu suci, dia tidak akan pernah merasa puas dari membaca Al-Quran. Tapi karena di hatinya sudah tidak ada dari Al-Quran, maka kesenangannya kalau waktu kosong dia merasa tenang dengan mendengar anasyid, bukan mendengar ayat-ayat Al-Quran atau membacanya. Ya. Inilah yang dicela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ucapan yang sia-sia ini itulah musik-musik. Ya. Dan nasyid yang tidak terpenuhi syarat tadi masuk di dalam hal tersebut. Dari ucapan yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Ahmad Royan. Pertanyaannya, apabila seorang wanita telah mandi bersih dari haid pada pukul 5 sore, apakah tetap wajib baginya untuk melaksanakan sholat zuhur? Ya, pukul 5 sore masih waktu yang panjang hingga menjelang maghrib. Ya, masih ada setengah jam sampai 1 jam. Dan setengah jam sampai 1 jam ini waktu masih memungkinkan untuk melakukan sholat duhur dan sholat asar dia jamak. Sebab seorang perempuan yang bersih dari haid atau bersih dari nifas, apabila dia suci di waktu isya atau dia suci di waktu asar, dia melakukan 2 sholat sekaligus. Sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Sebab ini 2 sholat bisa dijamak. Bisa dijamak. Waktu duhur itu meluas secara darurat sampai matahari terbenam. Dan waktu maghrib meluas secara darurat hingga terbitnya fajar subuh. Iya. Karena itu, kalau dia suci jam 5 sore, segera untuk mandi bersih. Dan setelah itu tunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak. Kalau misalnya setelah mandi ternyata waktunya hanya cukup untuk sholat asar saja, maka dia sholat asar saja. Iya, hanya itu yang dia dapatkan dari waktu. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Andi di Jakarta. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh ketika i'tikaf di masjid, kemudian pulang ke rumah, berhubung rumah ada di depan masjid, untuk mandi dan mengambil keperluan seperlunya? Kemudian yang kedua, apakah syah i'tikaf bila dimulai saat malam setelah tarawih, kemudian pulang ke rumah ketika sahur, malam berikutnya begitu pula? Ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang masalah keluar untuk mandi dan mengambil keperluan, ya perlu diketahui bahwa seorang yang i'tikaf dikatakan dia i'tikaf sebab dia mengurung dirinya di masjid. Mengurung dirinya di masjid. Itu dasarnya. Maka dia tidak keluar dari masjid
kecuali pada suatu keperluan yang dibolehkan. Dan yang dibolehkan diterangkan dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi hanya keluar li hajatil insan, untuk hajatnya sebagai manusia saja. Perlu mandi, perlu makan, dan semisal dengannya. Iya. Jadi kalau makanan dibawa ke masjid, ada makanan di masjid, dia tidak boleh ke rumah dengan alasan makan. Iya. Dan kalau misalnya dia perlu mandi, perlu ke toilet, apabila rumahnya lebih dekat daripada masjid, toilet masjid, maka tidak ada masalah dia ke rumah. Apabila toilet masjid lebih dekat daripada rumahnya, maka harusnya dia di masjid. Tapi kalau misalnya di masjid antri banyak orang, dan kalau ngantri mungkin makan setengah jam, padahal kalau dia ke rumahnya memang agak jauh sedikit, tapi dia jalan 10 menit saja sampai rumah, selesaikan hajat, balik akan lebih ringkas waktu, maka dia di rumah lebih afdal. Iya. Sebab yang dilihat dia keluar sesuai dengan keperluan, dan semampu mungkin, secepat mungkin dia balik ke masjid. Itulah orang yang beriktikaf. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, tentang orang yang iktikaf di waktu malam saja dan dia kembali di waktu sahur. Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang iktikaf itu paling sedikitnya berapa lama. Apakah paling sedikitnya sehari semalam, atau paling sedikitnya sehari saja atau semalam saja, atau sesaat dia berada di masjid dengan niat iktikaf itu sudah cukup. Iya. Itu 3 pendapat di kalangan ulama. Dan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Umar pernah beriktikaf sehari. Ya, dan itu diperintah oleh Nabi supaya Umar bernadar iktikaf sehari, maka Nabi perintah supaya Umar menunaikan nadarnya. Menunjukkan bahwa iktikaf sehari itu sudah cukup. Ya. Dan kata yaum sehari di hadits Umar itu, ya inilah yang menjadi letak silang pendapat. Ada yang mengatakan sehari dari terbitnya subuh hingga